Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat relung jiwa yang dirahmati Allah. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, kelapangan rezeki, dan keberkahan dalam setiap langkah hidup. Pernahkah Anda merasa hidup begitu sempit, hati gelisah atau rezeki seakan terasa jauh? Tahukah Anda, ada sholat sunnah yang Rasulullah anjurkan, yang bisa membuka pintu rezeki, menghapus dosa, dan menenangkan hati. Sholat itu adalah sholat duha. Sholat duha memiliki waktu yang sangat istimewa. Ia tidak bisa dilakukan sembarangan, melainkan memiliki rentang khusus yang diajarkan Rasulullah. Sholat duha dikerjakan setelah matahari terbit dan meninggi setinggi tombak, yang jika dihitung dengan waktu sekarang kira-kira dimulai sekitar pukul 07.00 pagi. Sholat ini terus bisa dilaksanakan hingga menjelang masuknya waktu zuhur. Namun ada satu waktu yang paling utama dan dianjurkan oleh para ulama, yaitu saat matahari mulai terasa panas di pertengahan pagi, kurang lebih antara pukul 9.00 hingga 11 malam siang. Pada waktu itu, langit sudah terang, udara mulai hangat, dan aktivitas manusia sedang sibuk-sibuknya. Justru di saat itulah kita meluangkan waktu sejenak untuk berdiri di hadapan Allah. Bayangkan ketika banyak orang sibuk mengejar dunia, kita berhenti sejenak berwudu, lalu menunaikan sholat duha. Inilah momen istimewa. Bukan hanya sekadar ibadah, tetapi juga bentuk latihan hati untuk selalu mengingat Allah di sela kesibukan. Rasulullah pernah bersabda bahwa di setiap pagi, setiap persendian tubuh manusia memiliki kewajiban sedekah. Dan sholat duha inilah yang menjadi ganti sedekah untuk seluruh persendian tersebut. Artinya dengan hanya melaksanakan 2 rakaat sholat duha, tubuh kita seperti sudah dibersihkan dan disyukuri setiap harinya. Jadi jangan anggap remeh. Mulailah dengan 2 rakaat di pagi hari, meski sebentar tapi sangat besar nilainya di sisi Allah. Seiring waktu, kita bisa menambah menjadi 4, 6, bahkan 8 rakaat sesuai kemampuan. Sholat duha bukan sekadar amalan sunnah, tetapi juga pintu rezeki. Banyak ulama dan orang saleh yang menjadikan sholat duha sebagai kebiasaan harian mereka, karena mereka yakin, siapa yang menjaga duha, Allah akan menjaga rezekinya, hatinya, dan kehidupannya. Bagi pemula mungkin ada rasa khawatir, apakah sholat duha itu panjang, berat, banyak rakaatnya? Tenang saja, sholat duha itu sangat fleksibel dan ringan, minimal cukup 2 rakaat. Artinya kalaupun kita sedang sibuk, cukup meluangkan 5 menit saja sholat duha sudah sah dan berpahala besar. Boleh 4, 6, 8, bahkan sampai 12 rakaat. Kalau ada waktu luang lebih, kita bisa menambah sedikit demi sedikit. Tidak ada batasan kaku. Semua sesuai kemampuan dan kondisi kita. Rasulullah sendiri pernah melaksanakan 2 rakaat, kadang 4 rakaat, bahkan sampai 8 rakaat. Itu menunjukkan bahwa duha bukan amalan yang memberatkan, melainkan sholat sunnah yang penuh keleluasaan. Maka untuk pemula jangan takut merasa terbebani. Mulailah dengan 2 rakaat ringan saja. Anggap itu sebagai hadiah pagi untuk diri kita sendiri, sebelum berangkat kerja, setelah selesai beres-beres rumah, atau saat suasana hati sedang ingin lebih dekat dengan Allah. Kalau sudah terbiasa, nanti akan muncul rasa nikmat, dan kita sendiri yang ingin menambah rakaatnya tanpa merasa dipaksa. Inilah indahnya sholat duha, ibadah yang mudah, tapi punya keutamaan yang sangat besar. Seringkali pemula merasa bingung. Apakah kalau sholat duha harus menghafal niat panjang-panjang dalam bahasa Arab? Jawabannya tidak perlu khawatir. Dalam sholat apapun, niat sebenarnya adalah keinginan hati untuk melakukan ibadah karena Allah. Jadi meskipun tidak terucap dengan lisan, niat itu sudah sah selama hati kita sadar bahwa kita sedang sholat duha. Namun agar lebih tenang,
Para ulama memberikan contoh bacaan niat yang bisa dilafalkan dalam hati atau dengan lirih sebelum takbir. Nawaitu an usalliya sunnatal duha raka'ataini lillahi ta'ala. Saya niat solat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau kita mau solat 4 rakaat atau lebih, niatnya tetap sama. Hanya jumlah rakaat di hati yang berbeda. Jadi sangat mudah dan tidak rumit. Bagi pemula cukup niat sederhana dalam hati. Saya ingin sholat duha karena Allah. Itu saja sudah cukup. Tidak perlu takut salah niat sebab Allah Maha tahu isi hati kita. Bayangkan, hanya dengan niat sederhana itu kita sudah membuka pintu pahala. Bahkan, dengan niat baik saja sebelum melangkahkan kaki berwudu, Allah sudah mencatat pahala kebaikan untuk kita. Jadi jangan tunda-tunda. Mulai saja dengan niat tulus. Karena sholat duha bukan tentang panjangnya bacaan, tapi tentang hati yang ingin dekat dengan Allah. Bagi pemula jangan takut rumit. Sholat duha pada dasarnya sama dengan sholat sunnah 2 rakaat biasa. Bedanya hanya di niat dan waktu pelaksanaannya. Berikut langkah-langkahnya. 1. Niat dalam hati. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, cukup tanamkan niat dalam hati. Saya ingin sholat duha karena Allah. 2. Takbiratul ihram. Angkat kedua tangan sambil membaca Allahu Akbar. Lalu letakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Setelah itu baca doa iftitah jika mampu. 3. Membaca surah Al-Fatihah. Setelah iftitah, bacalah surah Al-Fatihah dengan khusyuk. 4. Membaca surah pendek. Setelah Al-Fatihah, bacalah surah pendek. Rasulullah sering membaca surah Asy-Syams, Ad-Duha atau Al-Lail. Tapi kalau belum hafal, cukup baca surah Al-Ikhlas atau surah pendek lainnya yang mudah. Allah menerima apapun yang kita mampu. 5. Rukuk. Setelah selesai membaca rukuk dengan tenang sambil membaca doa rukuk, Subhana Rabbiyal Azim 3Q. Sisa i'tidal. Bangkit dari rukuk sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. 7. Sujud pertama. Turun sujud dengan tenang membaca doa sujud Subhana Rabbiyal A'la 3 kau. 8. Duduk di antara 2 sujud. Bangkit dari sujud, duduk dengan tenang sambil membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 9. Sujud kedua. Kembali sujud seperti sebelumnya. 10. Bangkit ke rakaat kedua. Lanjutkan dengan rakaat kedua sama seperti rakaat pertama. Al-Fatihah plus surah pendek, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud lagi. 11. Tasyahud akhir dan salam. Setelah selesai sujud di rakaat kedua, duduk tasyahud akhir lalu akhiri sholat dengan salam ke kanan dan ke kiri. Jika ingin menambah rakaat, cukup ulangi 2 rakaat lagi dengan cara yang sama lalu salam. Sangat mudah, bukan? Tidak ada bacaan khusus yang memberatkan. Bahkan kalau kita hanya punya waktu 5 menit di pagi hari, 2 rakaat sholat duha sudah cukup untuk membuka pintu rezeki dan menjadi sedekah bagi seluruh tubuh kita. Bayangkan hanya dengan 2 rakaat ringan, Allah memberi keberkahan yang luas, membersihkan dosa, menenangkan hati, bahkan melapangkan jalan rezeki. Inilah hadiah indah dari Allah yang jangan sampai kita lewatkan. Setelah selesai salam, kita dianjurkan untuk berdoa. Doanya bisa dengan bahasa sendiri atau menggunakan doa yang populer dari para ulama. Berikut doa yang sering dibaca setelah sholat duha. Allahumma inna duha'a duha'auka wal baha'a baha'auka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samaa'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana qariban fayassirhu wa in kana qalilan fakaththirhu wa in kana kathiran fabarik li fihi waj'alhu salahan li fi dini wa dunyaya wa akhirati. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu adalah duhamu, keindahan itu adalah keindahanmu,
Kecantikan itu adalah kecantikanmu. Kekuatan itu adalah kekuatanmu. Kekuasaan itu adalah kekuasaanmu. Dan penjagaan itu adalah penjagaanmu. Ya Allah, bila rezekiku ada di langit, turunkanlah. Jika ada di bumi, keluarkanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Jika dekat, mudahkanlah. Jika sedikit, banyakkanlah. Jika banyak, berkahilah. Dan jadikanlah rezeki itu membawa kebaikan bagiku, baik dalam urusan agamaku, duniaku maupun akhiratku. Penjelasan untuk pemula. Doa ini sangat indah karena lengkap sekali. Kita minta rezeki, tapi juga minta agar rezeki itu bermanfaat untuk agama, dunia, dan akhirat. Kita juga mengingat bahwa semua yang kita miliki bukan dari usaha semata, tapi karunia Allah. Membaca doa ini setelah sholat duha membuat hati tenang, penuh harapan dan optimis dalam mencari rezeki. Jadi setelah sholat duha cukup baca doa ini dengan hati ikhlas. Tidak harus hafal langsung, bisa dibaca dari kertas atau HP dulu. Yang penting dibaca dengan keyakinan penuh bahwa Allah pasti mendengar doa kita. Sholat duha bukan hanya ibadah sunnah biasa. Ada banyak sekali keutamaannya yang membuat kita rugi kalau melewatkannya. Berikut penjelasannya. 1. Melapangkan rezeki. Banyak riwayat menyebutkan bahwa sholat duha menjadi sebab datangnya kelapangan rezeki. Artinya Allah akan mempermudah jalan kita dalam mencari nafkah, mencukupi kebutuhan, bahkan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau kita ingin rezeki lancar, hati tenang dalam mencari nafkah, rajin-rajinlah sholat duha. 2. Menghapus dosa. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda bahwa sholat duha bisa menjadi penghapus dosa-dosa, meski sebanyak buih di lautan. Artinya dosa-dosa kecil yang kita lakukan setiap hari bisa dihapus dengan sholat duha. Jadi ini kesempatan emas buat kita yang sering merasa banyak salah, ingin bertaubat dan memulai hari dengan hati yang bersih. 3. Dicatat sebagai sedekah untuk seluruh persendian tubuh. Setiap hari tubuh kita punya tanggungan sedekah sebagai tanda syukur kepada Allah. Jumlah sendi dalam tubuh manusia ada 360. Nah, dengan sholat duha minimal 2 rakaat, Allah mencatatnya sebagai sedekah untuk semua persendian itu. Jadi sholat duha adalah cara mudah bersyukur atas nikmat sehat dan tubuh yang Allah beri. 4. Membawa ketenangan hati dan kedekatan dengan Allah. Saat duha, orang-orang sibuk dengan aktivitas dunia, tetapi kita menyempatkan diri untuk sholat. Itu tanda bahwa kita ingat Allah di tengah kesibukan. Hasilnya, hati terasa lebih damai, tenang, dan penuh energi positif. Dengan sering sholat duha, kita merasa dekat dengan Allah dan hidup terasa lebih terarah. Kesimpulan untuk pemula, sholat duha itu ringan. Bisa hanya 2 rakaat tapi pahalanya luar biasa. Rezeki lancar, dosa terhapus, tubuh bersyukur, hati tenang. Cukup luangkan waktu sebentar di pagi hari, misalnya setelah kerjaan rumah selesai atau sebelum mulai kerja. Sahabat relung jiwa, itulah tata cara sholat duha yang mudah dan lengkap untuk kita amalkan setiap hari. Mari kita biasakan, meskipun hanya 2 rakaat, insya Allah Allah akan membukakan pintu rezeki dan keberkahan dalam hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.